rumahnya ama. Beneran. Anaknya emaknya udah nungguin pakai sapu lidi. Celepot. Ini anak yang 4. Wah, ama dipukulin. Lewat rumah ama, belok sedikit sebentar lagi tuh rumah Jeffrey. Sebelahnya rumah orang Manado Kristen namanya Bobby sama Billy. Digebukin juga. Digebukin semua. Tinggal satu anak sendiri. Dia udah lihat Billy digebukin, Bobby digebukin, Jeffrey digebukin, ama belok digebukin, dan Aap digebukin. Kira-kira perasaan tuh anak bagaimana? Mau pulang? Gak mau pulang, bener. Hah? Gak mau pulang nih. Gimana ntar gue sampai ujung? Rumahnya paling ujung di komplek. Dia pulang, dia takut, dia lihat semuanya ini digebukin, ini pakai kayu, itu pakai sapu lidi, itu pakai tangan digaplokin. Gue bagaimana nanti? Bonyok nih begitu kan? Betul? Dia pulang lewat pintu belakang. Dia pulang nyelipir di empang di dekat rumahnya Pok Yaya, lewatin rumahnya, bener kan? Pok Yaya tukang ketupat sayur dilewatin situ, dan dia pelan-pelan masuk pintu belakang. Rupanya di pintu belakang emaknya udah nungguin, tapi emaknya nggak pegang sapu, emaknya nggak pegang bambu buat mukul, emaknya megang sesuatu. Emaknya megang teh hangat dengan 2 potong pastel. Demi Allah, itu kejadian nyata, dan anak itu adalah saya 35 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sahabat kalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang biasa saya kan maunya ngobrol, tidak formal, ngomong sendirian. Saya mau kita ngobrol lah begitu ya, kita ngobrol. Kriteria seorang ayah yang hebat itu kayak gimana kira-kira? Kalau menurut bapak-bapak, yang bagaimana itu? Bapak yang hebat yang bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi imam yang baik. Imam yang baik. Bapak yang hebat adalah imam yang baik. Ayo saya kumpulin. Bapak yang hebat adalah imam yang dalam sholat maksudnya ya. Role model. Role model itu kan bahasa tingginya, ketinggian. Bapak yang bisa jadi contoh sama anak-anaknya. Jadi anaknya umurnya 3 tahun, ayo. Bagaimana? Bapak yang ngasuh anaknya. Anaknya udah kuliah, ayo. Jadi teman. Main TikTokan dong berdua anaknya entar. Enggak. Di kepala kita ketika mendengar bapak yang baik adalah langsung nih, bapak yang bijak, bapak yang bisa menjadi imam, bapak yang bisa menjadi contoh, bapak yang bisa mengajarkan sholat sama anak-anaknya, bapak yang bisa menjadi teman, bapak yang bersahabat, bapak yang adil, bapak yang dan seterusnya dan seterusnya. Kayaknya repot banget jadi bapak gitu kan ya. Mesti begini, mesti begini, mesti begini, ribet banget ya begitu ya. Bagaimana kalau supaya simple? Katanya orang jenius itu adalah tugasnya simplicity. Itu berarti jenius, berarti pintar. Kalau yang ribet pasti berantem, ribut, sama rumit. Itu bodoh biasanya. Kayak negara kita,
mulai. Kalau simple tuh enggak. Simple, tenang, santai, damai, kompak itu berarti cerdas. Orang yang cerdas adalah dia bisa menyimpulkan dalam satu buku cuma satu bab. Dia baca semua, disimpulkan dalam satu bab. Ini pintar. Dan jenius adalah dia bisa membaca satu buku, dia simpulkan selembar, tapi mencakup seluruh isi buku. Gitu. Dan super jenius ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh orang, bagaimana tuh Nabi perilakunya hari-hari? Nanyanya begitu. Ya jawabnya kan mesti 3 jam. Tapi kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhu Qur'an. Tuh jenius. Akhlak Nabi gimana? Quran. Gitu. Dialah Quran yang berjalan. Udah kelar. Luar biasa. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi dengan orang yang non Muslim? Lihat Quran. Itulah Nabi. Gitu. Dia sangat menghormati, sangat menghargai. Itu Rasulullah. Bahkan pemuka agama Kristen dan pemuka agama Yahudi nggak boleh dicaci, nggak boleh dimaki, nggak boleh dicederai, apalagi dalam keadaan perang ya, nggak boleh dibunuh. Coba, betapa Rasulullah sangat menghormati agama dan pemuka agama orang. Selain orang tua, anak-anak dan wanita yang tidak boleh diganggu dalam suasana perang menurut ketentuan Rasulullah adalah para pemuka agama. Artinya apa? Pemuka agama dalam keadaan perang di mana terbunuh atau dibunuh, tetap yang namanya pemuka agama, orang tua, anak-anak dan wanita nggak boleh dicederai, nggak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Sekarang bagaimana pendapat bapak-bapak kalau Islam mengajarkan nggak boleh melukai, mencederai dalam keadaan perang pun nggak boleh, apalagi dalam keadaan damai, betul atau tidak? Apalagi ulamanya sendiri. Ini ada orang Islam mencela ulamanya sendiri, memaki-maki ulamanya sendiri, menyinyir habaibnya sendiri dalam keadaan yang damai. Orang ini apa kalau kita bilang dia lebih rendah daripada binatang? Betul apa tidak? Saya kehabisan kata-kata. Nangkep ya? Ini kita beda agama. Pendeta nggak boleh dilukai, nggak boleh dinyinyir, disakitin, apalagi dibunuh dalam keadaan perang loh. Dalam keadaan perang nggak boleh, apalagi damai gitu kan? Lah ini ada orang nggak dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, dia mencela, memaki, bahkan ngata-ngatain, bahkan mengganti mukanya dengan muka babi. Coba bayangkan, ada nggak yang seperti itu di sosial media? Ada nggak yang ngatain Habib tiap hari di sosial media? Ada nggak yang ngata-ngatain ulama, habaib, kiai, dimaki-maki, dinyinyirin di sosial media? Ada? Bahkan ngatain agamanya sendiri, katanya agama Islam itu arogan, katanya agama Islam itu agama impor, katanya agama Islam agama pendatang. Coba, kira-kira orang sejenis ininya apa gitu loh? Yang saya maksud bukan Islam yang ini. Sama aja dimanapun nggak boleh kita caci. Jangankan Islam, Kristen aja nggak boleh kita caci. Yahudi jelas-jelas musuh Islam, haram hukumnya mencela Tuhan mereka, Al-Quran. Jangan memaki mereka dengan sebutan yang buruk. Jangan memanggil mereka, jangan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nanti akhirnya kan begitu. Ini ada orang yang dicela agamanya sendiri, ulamanya, habaibnya yang dicela. Kan ada kekurangannya Ustaz tiap orang. Justru ada kekurangannya kita tutup begitu loh. Justru misalnya ketemu kekurangannya, tutupin. Jangan diumbar. Haram mengumbar aib orang. Misalnya kita tahu nih, simpen. Melihat depan mata nih, melengos. Kita ingetin baik-baik. Secara japri, bukan diumbar di semua orang. Itu orang kayak begitu, ya Allah, ya Rabbi.
Ngajinya di mana gitu ya. Kita lagi bahas suami, kok jadi ke sono-sono ya? Boleh kapan saja Pak, dengan senang hati diinterupsi. Saya bisa sedikit minum kopi 7 kurma. Di antara ulama aja Bukan. Bukan di antara ulama, bukan. Bukan di antara ulama, bukan. ulama yang satu mendirikan ulama. Oh enggak, bukan. Ada orang buzzer, dia dibayar untuk ngata-ngatain ulama. Iya, sekarang ulama yang ini, itu kita sesama muslim aja begitu. Sekarang bagaimana kalau ulama sendiri mengguri mengundang pimpinan negara? Oh nggak boleh dong. Nah, itu kan nggak boleh kan? Haram dong. Kenyataan kan begitu. Haram Pak. Ya kurang lama ngajinya kali. Ini yang saya maksud sekarang. Bagaimana tugas ulama yang benar-benar ulama itu menyejukkan. Iya. Nah, itu harusnya begitu kan? Iya dong. Bukan membakar untuk ini. Bukan membakar. Jadi saya minta pencerahan. Iya. Gimana? Sabar ya. Kalau ulama itu. Sabar ya. Temanya beda. Tapi kalau ditanya sama orang tua mesti dijawab. Temanya kan menyimak belum. Kan orang tua mesti dijawab. Ya artinya bukan soal menyejukkan Pak. Kalau dakwah emang mesti begitu. Kalau menyejukkan kita praktek wudhu sujuk tuh biasanya tuh praktek wudhu sujuk itu. Kalau Rasulullah berdakwah itu dengan suara yang terang keras sampai para sahabat itu menundukkan pandangannya sampai telinga Rasulullah berwarna merah saking kerasnya dakwah Rasulullah. Kalau pelan begini, ini namanya dakwah one on one. Ayatnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena one on one. Kalau one to many, kan saya belajar fikih dakwah. Kalau one to many nggak boleh begitu, saudara. Mari kita yang di pojok ngiler, yang di sini lucu, begitu. Pasti kalau beda. One to many mesti berapi-api, bersemangat, membangkitkan semangat. Umatnya jadi terbakar. Salah umatnya bukan salah dakwahnya. Salah umatnya dia membakar. Salah umatnya dia terprovokasi. Yang ustadznya harus mengatakan, mari kita perjuangkan bangunan ini udah 5 tahun saudara-saudara. Nah gitu. Bukan langsung turun demo. Mari kita perjuangkan keluar yang di kantong. Nah begitu. Dakwah itu begitu dong ya. Jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Balik lagi kepada topik utama ya. Saya sedikit menyinggung soal itu karena hari ini tahun 2021 kita berdoa kepada Allah semoga tahun ini tahun kematian para buzzer. Karena yang gaduhnya mereka, bukan pemerintah, bukan polisi, bukan. Kenapa saya katakan demikian? Karena undang-undang ITE sudah ada sejak tahun 2008. Betul apa tidak? Nggak rusuh tuh, nggak rusuh. Karena Pak Jokowi enggak juga, awal pemerintahan Pak Jokowi enggak, cuma sekarang doang buzzer luar biasa yang keroknya. Kenapa? Karena mereka melaporkan semua orang yang dia nggak suka. Dan polisi bekerja dengan profesional, kalau orang datang melapor mesti diproses. Begitu. Nah ini ngelaporin melulu kerjaannya. Alhamdulillah Pak Jokowi mengatakan, bukan saya pendukung Pak Jokowi ini, bukan. Waktu itu nggak milih dia, bukan. Tapi dia jadi presiden, maka dia presiden satu-satunya. Nggak ada presiden nomor 2, nggak ada. Betul apa nggak? Presiden kita hormatin karena dia ulil amri. Ya, dan saya mengatakan yang hak. Pak Jokowi responsif orangnya. Ngelihat begini kita revisi. Itu begitu cakep. Kita puji dong. Kalau jelek kita bilang jelek, kalau bagus kita bilang bagus dong. Mesti adil dong, ya. Walaupun Anda bukan pendukung beliau dan antum tahu semua Anda orangnya oposisi, sering mengkritik pemerintah, tapi yang bagus kita puji nggak? Puji dong. Ya. Baik, nanti kita lanjutin Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Balik lagi ke topik utama kita dong. Hari ini kita bicara soal bapak yang hebat, ayah yang bagus.
Tadi saya bilang harus disimpulkan, baru kelihatan hebat, luar biasa. Nah, kesimpulan nih Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, yang bisa jadi imam, akhlaknya bagus, bisa jadi contoh, uswatun hasanah buat anak-anaknya, menjadi teman, menjadi mitra dalam sebagainya dan sebagainya. Sebelum masuk ke kesimpulan yang langsung bisa bawa pulang oleh-oleh di rumah untuk bersikap, saya mau cerita. Ceritanya begini. Ada 6 orang anak, Ibu, Bu. Ada 6 orang anak, Bu. 6 orang anak. Berapa? Iya. Lagi main bola. Lagi main bola rame-rame. Terus ini ada nih. Ada 6 orang anak-anak lagi main bola. Mereka pulang sekolah, Pak. Pulang sekolah, dia lepas tuh topinya, dia lepas sepatunya, dia lempar prang gitu, dan kemudian dia bergumul main bola dengan indahnya sama anak-anak teman-temannya. Belum makan, belum ganti baju, masih pakai baju seragam. Dia main bola. Kelas 2 SD deh. Kelas 2 ya, kelas 2 apa kelas 3. Lalu kemudian sampai maghrib baru pulang. Lumpur udah nempel di rambutnya, di bajunya, di celananya udah nempel tuh rumput. Batunya udah blok sepatunya. Begitu pulang, kira-kira apa yang Ibu katakan? Ayo, kira-kira apa yang Ibu katakan? Kira-kira. Yang wajar, yang lumrah, mesti divisualisasiin. Anak gue nih pulang sekolah langsung lempar tas, kumprang, lempar apaan, lari, ambil bola, lari, main bola, hujan-hujan, lumpur udah pada nempel, pulang dekat maghrib. Kira-kira gimana kira-kira? Masya Allah, baru pulang dari mandi cepet tuh. Gitu ya? Iya. Gitu. Ya, begitu. Nah, ini 6 orang anak ini yang main bola, rumahnya di komplek. Rumah pertama yang dilewatin sebelah lapangan bola itu namanya Aap, namanya Abdurrahman, panggilannya Aap. Bapaknya udah nungguin. Itu anak ditabokin, gelepak. Ini anak yang 5 ngeliatin aja, Aap digaplokin, syukurin katanya. Lewat lagi di seberang rumahnya Aap itu amak belok. Matinya belok, namanya amak, beneran. Anaknya emaknya udah nungguin pakai sapu lidi, celepot. Ini anak yang 4, amak dipukulin. Lewat rumah amak belok sedikit, sebentar lagi tuh rumah Jeffrey. Sebelahnya rumah orang Manado Kristen namanya Bobby sama Billy. Digebukin juga. Digebukin semua. Tinggal satu anak sendiri, dia udah lihat Billy digebukin, Bobby digebukin, Jeffrey digebukin, amak belok digebukin, dan Aap digebukin. Kira-kira perasaan tuh anak bagaimana? Gak mau pulang, bener. Hah? Gak mau pulang nih. Gimana ntar gue sampai ujung? Rumahnya paling ujung di komplek. Dia pulang, dia takut, dia lihat semuanya ini digebukin, ini pakai kayu, itu pakai sapu lidi, itu pakai tangan digaplokin. Gua bagaimana nanti? Bonyok nih gitu kan. Betul? Dia pulang lewat pintu belakang. Dia pulang nyelipir di empang di dekat rumahnya Pok Yaya, lewatin rumahnya, beneran. Pok Yaya tukang ketupat sayur dilewatin situ, dan dia pelan-pelan masuk pintu belakang. Rupanya di pintu belakang emaknya udah nungguin, tapi emaknya nggak pegang sapu, emaknya nggak pegang bambu buat mukul, emaknya megang sesuatu, emaknya megang teh hangat
dengan 2 potong pastel. Demi Allah, itu kejadian nyata dan anak itu adalah saya 35 tahun yang lalu. Waktu itu saya nangis, bukan karena apa-apa. Saya bilang, ya Allah, Umi gak mukul entang. Saya panggilannya entang, panggilan kecil. Usia saya segitu mungkin. Saya peluk Umi saya, diusap kepalanya sambil dibersihin lumpur. Umi gak mukul entang. Nah, kok mukul tuh? Umi udah masakin air hangat. Habis minum teh, mandi ya. Kira-kira kalau punya emak kayak begitu, sayang nggak kita? Berani nggak kita melanggar kata-katanya? Itulah yang kurang bagi orang tua sekarang. Cintanya tuh udah berubah. Dia nggak ngerti bahwa itulah yang menggembirakan anaknya. Waktu anak kita umurnya setahun dan dia nggak mau makan, apa yang kita lakukan? Mam dong, sayang gitu. Bahasa kita langsung bahasa dia. Kita bisa ngomong sayang, tapi kita ngomong sayang. Bahasa dia. Kita bisa bilang makan, tapi kita bilang mam. Saking sayangnya dia yang makan, kita yang ngap, betul nggak? Enggak gitu. Kita langsung seperti ahli psikolog. Langsung kita jagonya melakukan mirroring. Mirroring itu adalah lo nganga, gue nganga. Lo bilang emam, gue bilang emam. Lo bilang sayang, gue bilang sayang. Gitu. Itu namanya mirroring. Itu petuah, itu sahabat, itu nabi. Khatibun nas, kata beliau, ala qadri uqulihim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang bukan hadis. Wallahu a'lam, ada yang bilang dhaif. Ya. Tapi ini menurut pegang, dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah kalau tunggal. Gitu loh. Kalau mufrad gitu loh. Kalau atau gharib asing. Walaupun dhaif, tapi kalau didukung dengan hadis yang sahih, apalagi dengan ayat seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat, katanya dhaif. Tapi itu sangat mendukung karena birrul walidain, ridallah fi ridwan walidain. Ya boleh diambil dan disejajarkan aplikasinya dengan penerapan hadis yang sahih. Wala taqul lahum uffin. Quran bilang begitu, janganlah berkata Ya berarti hadis itu yang mesti kita pakai. Nah, begitu juga yang tadi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akal anak kita umur setahun begitu. Kadar akal anak kita kelas 2 SD demennya ngapain? Main bola, lumpur-lumpuran. Lo kenapa lo omelin? Ini yang gak disadari. Anak kecil ke masjid ribut, dimarahin. Ya Allah ya Rabbi, pusing kepala saya. Kenapa? Ini anak gak bakal ke masjid lagi sampai tua. Dan dosanya ente tanggung seumur hidup. Ketika anak itu diajak ke masjid gak mau, dia, Pak, insya Allah saya lebih daripada 30 tahun ngajar anak-anak. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. 30 tahun saya udah ngajar. Sejak tahun 1986, 30 berapa tuh? 35 tahun anak ngajar anak kecil. Insya Allah jadi profesor kalau dia gelar nih kali. Kalau soal urusan anak. Ini anak punya memori Pak. Dia punya subconscious mind Pak. Yang dia sulit ungkapkan tapi tersimpan dalam memorinya ketika apa yang terjadi kejadian padanya. Dasarnya hadis Nabi. Ketika Rasulullah menggendong seorang anak, ya dari sahabat dia gendong kencing, kena jubah Rasulullah. Bapaknya marahin. Rasulullah bilang, kata-katamu ini membekas sampai dia dewasa, nggak akan hilang di kepalanya. Tapi jubah ini selesai untuk cuma dicuci. Marah Rasulullah dengan cara seperti itu. Lah kita juga sekarang, kita omelin tuh anak ke masjid, dalam benaknya ke masjid itu nggak asik. Kenapa? Gue dimarahin. Begitu gede dikit SMP diajak ke masjid dong. Dia bilang apa? Nggak asik kah? Kenapa? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu bagaimana
Dia nggak bisa jelaskan kenapa nggak asiknya. Pokoknya nggak asik. Yang ada dalam memorinya bahwa dia nggak asik ke masjid. Itu orang yang bilang berisik kamu, sana keluar. Dosanya kayak apa tuh orang? Rasulullah di masjid dijadiin prosotan punggungnya, diglosorin sama anak sama cucunya. Ditegur, marah? Enggak. Rasulullah hanya sujud dan dia memperlama sujudnya sampai puas dijadiin prosotan di punggung. Baru Rasulullah duduk, baru Rasulullah tahiyat dan baru Rasulullah salam. Lah kita belum didudukin punggung kita belum, baru dia cuma ngobrol sama temannya, berisik. Berisik. Ya Rob, mau bagaimana itu anak? Ini loh. Ini gitu loh. Yang membuat kita sebagai orang tua dosa kepada anak. Ada pak orang tua durhaka sama anak, 15 perbuatan yang kewajiban, maksudnya 15 kewajiban orang tua terhadap anak. Iya, di antaranya satu, masih dalam perut udah punya wajib memberikan nafkah yang halal gitu. Ada orang ngadu kepada saya, Ustaz, anak saya disuruh sholat malas, di sini malas, di sini malas. Pekerjaan bapak apa ya? Pekerjaan saya debt collector. Nggak heran pak. Nah kerjaan lu begitu, nagih bunga dengan barang yang haram, dengan riba ngasih makan anak, bagaimana ceritanya? Anaknya mau bisa dituntut sama anaknya di akhirat nanti, nggak diajarin sholat. Bapak yang tanggung, anaknya mah kagak akhirnya. Karena semua bapaknya yang setir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Balik lagi ke soal ibu tadi, itulah umi saya kandung, umi sendiri yang lakukan itu. Maka saya nggak bakal lupa tuh kejadian. Makanya bapak ibu mulai curiga tadi ya, sampai saya hafal nama-namanya ya. Emang itu kejadian nyata. Sampai sekarang teman saya masih ada tuh, yang namanya Aap masih ada. Dan pernah datang ke pengajian kami. Itu yang namanya Amak Belok meninggal, belum lama meninggal. Ya. Teman udah datang ke rumah, udah ketemu dulu, baru dia meninggal nggak lama. Itu yang di seberang Jepri masih ada. Bobby masih ada. Bobby malah masuk Islam, yang saya bilang tadi Manado Kristen, masuk Islam sekarang. Itu teman-teman semua tuh. Kumpul lagi di rumah, iya gue inget. Emang kita tiap hari main bola. Dan dia tiap hari ketakutan pulang digambarin. Saya tiap hari kasih pastel sama teh manis. Ya Rob, bagaimana? Karena tidak ada perbedaan cinta. Dari kecil sampai tengah sampai dewasa mesti sama cintanya. Anak-anak itu yang nakal bukan nakal. Dia berbeda pendapat dengan Anda. Jadi dibilang ya, berbeda pendapat dengan kita orang tua, kita bilang nakal. Egois banget, beda pendapat nakal. Ya, beda pendapat nakal. Oposisi dibilang membangkang. Ya, balik lagi dah gue. Kritik dibilang menjelek-jelekan pemerintah. Fitnah yang menjelek-jelekan pemerintah. Hoak yang menjelek-jelekan pemerintah. Kritik mah wajib hukumnya. Pemerintah aja nggak tahan dikritik. Kritik tapi nggak ada yang ditangkap dikritik. Iya, tapi buzzernya luar biasa. Melaporkan gitu. Siapa korbannya siapa? Gue. Saya dilaporin buzzer sering. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda pendapat itu nggak nakal. Itu berbeda pendapat. Jangan hanya karena berbeda pendapat kita bilang nakal nih anak, nggak bisa pak. Itu contoh pertama kejadian. Dan itulah sikap yang terbaik. Peluk anaknya. Tadi menang nggak? Gitu. Ada yang sakit nggak? Gitu. Ini main jewer aja. Nggak bisa pak. Haram pak. Peluk itu anak, rangkul itu anak. Ada yang sakit nggak? Keselio nggak? Oh nggak gitu. Saya masih ingat. Ini jangan dicontoh ya. Ini yang kebablasan ya. Jangan contoh ya. Kakak saya berantem sama orang. Pas pulang, umi saya langsung bikinin telur setengah matang sama madu. Berantem lagi. Umi ya Allah ya umi. Kalah katanya dia. Diadukin telur setengah matang sama madu. Biar kuat besok kalau berantem.
Ya Allah Umi. Allahu Akbar. Umi saya tuh luar biasa. Ya, dia dukung anaknya. Anaknya jadi ya ini didukung. Ya, yang mau apa ambil doain, didukung. Ibu bapak sekalian dimuliakan Allah. Lain lagi anaknya udah mulai gedean dikit. Bagaimana sikap bapak? Bapak lagi nonton Manchester United. Saya nggak mau banyakkan teori, kita praktek aja ya. Teori udah tahu. Hormat udah tahu. Birrul walidain udah tahu. Man arda walidayhi faqad ardallah wa man askhata walidayhi faqad askhata. Udah tahu. Siapa yang buat senang orang tua, buat senang Allah, buat marah orang tua, buat marah Allah, udah tahu. Fala taqul lahum ufin, janganlah berkata udah tahu. Pasti udah tahu. Cerita Alqamah nggak bisa syahadat ketika kurang ajar sama emaknya, ketika condong lebih banyak kepada bini daripada emak, nggak bisa syahadat. Alqamah sahabat Rasul udah tahu kisah itu. Yang belum tahu kisah bapak lagi nonton Manchester United sama Liverpool. Nggak ada di hadis soalnya. Ente lagi nonton Liverpool sama Manchester United, tahu-tahu bola terus kondisi 0-0, 2 kali perpanjangan waktu. Ente megang MU, di rumah ada bendera MU, saking fanatiknya. Tinggal 5 menit, bola digiring terus sampai depan gawang, pas mau tembak, anak ambil remote ganti SpongeBob, ayo. Bilang apa sama tuh anak? Bilang apa sama tuh anak? Ini Pak, yang ada di hadis. Dengan gampangnya kita bilang, sini remote-nya anak bandel. Ya Rob, cuman beda pendapat. Dia mau nonton SpongeBob. Kenapa bilang bandel? Dan kata-kata itu doa. Apalagi ente ulang-ulang, cikaracak minggang batu, laun-laun jadi legok, kata orang Sunda. Batu yang netes tuh lama-lama tuh batu bolong. Kenapa? Karena seringnya kena tetesan. Bandel, kamu bandel tuh anak. Orang Jawa bilang weting tresno jalaran saka kulino. Liatin aja terus kita jatuh cinta kita akhirnya. Orang Sumatera bilang lancar kaji karena diulang-ulang lancar. Orang Betawi bilang biasa gara-gara biasa, terus jadi biasa. Hukum alam mengatakan the law of repetition, hukum pengulangan. Lu ulang-ulang jadi tuh anak. Jangankan itu, kata-kata yang tersimbal dalam hati lebih jahat daripada yang keluar. Karena kata-kata yang dalam hati yang dikeluarkan itu punya resonansi lebih tinggi daripada sebuah kata-kata biasa. Itu sebabnya hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya resonansi getaran yang luar biasa. Dan kita punya anak 5. Di kepala kita lihat paling nomor 1 paling bandel nih. Ayo mandi. Yang satu belum mandi. Tuh kan bandel tuh. Kita udah melakukan justifikasi sebelumnya. Anakmu bukan bandel, dia cuma menonton SpongeBob dan beda pendapat. Kenapa dibilang bandel? Nah ini Pak yang mesti kita latih sebagai orang tua. Gak usah bandel-bandel, jangan stop, jangan pakai sebut bandel-bandel deh. Ya, haram Pak marahin anak itu. La taghdab hadisnya. Ketika Rasulullah SAW, Pak Juanda nih ya. Ketika Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Ini istri saya nanya mesti dijawab, ya. Anak saya nanya mesti dijawab, gitu dah. La taghdab, jangan marah, itu la'nya nahi. Dan kaidah mengatakan setiap ada la nahi dalam Al-Quran maupun hadis hukumnya haram. La yang larangan, ya. Beda sama la yang bukan larangan. Ini la'nya larangan, nahi, ya. La taghdab, jangan marah. Marah berarti haram. La taqrabu zina, jangan dekat di zina. Mendekat berarti haram. Belum lakukan, baru mendekat, itu haram, gitu. Ya. Fala taqul lahum ufin, jangan berkata sama orang tua. Haram berkata
Gitu ya. Nah ini la taghdab kata Nabi, jangan marah. Jangan marah. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku. Jangan marah kata Nabi. Lah, kan Nabi ayat hadis yang lain suruh mukul. Kok yang ini jangan marah? Gimana ceritanya? Gitu kan? Gitu kan? Pukullah Pak tanpa marah. Nah, waktu itu kan Papa udah bilang kalau nggak sholat boleh pukul. Tahan ya nak ya. Kamu janji jangan tinggalkan sholat lagi ya nak ya. Papa nggak mau mukul, tapi ini perintah agama. Pukul dia, nangis dipeluk, maafin Papa. Papa cuma ngejalanin, maafin. Nggak dendam dia sama kita. Yang ada adalah dia nggak akan lakukan lagi. Itu di telinga anak-anak kedengarannya, gitu kedengarannya. Saking dia nggak sukanya dengan kata-kata yang marah begitu. Menghukum boleh Pak, marah ya nggak boleh. Kamu pecahin gelas, besok nggak boleh makan malam bareng-bareng. Gitu aja udah. Kamu bikin nangis adek, liburan besok ke Ancol kamu nggak boleh ikut, tanda tangan tempel. Di rumah saya penuh dengan tanda tangan ketika anak saya melanggar. Tanda tangan loh, tanda tangan, saya bilang gimana? Bapak baru pulang. Ya, begitu baru pulang, anaknya 3, 1 lagi main TikTok. Ampun Bang, jago. Yang senyum-senyum tuh pemainnya itu. Saya katakan TikTok tuh mubah ya. Tergantung apa yang dilihat ya. Kalau yang dilihat joget-jogetan dengan segala macam begitu lain urusannya. Kalau yang dilihat perempuan-perempuan lain lagi. Yang dilihat joget-joget naudzubillah lain lagi. Yang dilihat Ustaz Somad cakep. Yang dilihat Adi Hidayat cakep. Itu aja. Yang dilihat ya yang baik-baik lah begitu ya. Cakep. Ayat Quran banyak cakep. Yang dilihat bagaimana membangkitkan empati orang-orang miskin gitu, cakep. Jadi mubah hukumnya tergantung apa yang kita lihat. Satunya lagi main PlayStation, Mobile Legend. Yang satu lagi nonton TV acara Barney. Tahu Barney kan? I love you, you love me, we are happy family with a great big heart and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? Sekarang kamu lebih tinggi. I love you, you love me. Sekarang apa? I love you, you love me. Pas ente pulang, pas lagi azan maghrib, 1 nonton SpongeBob, 1 main TikTok, 1 main Mobile Legends sambil WA-an. Sikapnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas masuk maghrib, nggak ada yang bangun. Kira-kira gimana? Matiin TV, matiin. HP matiin. Maghrib. Gitu kan? Kira-kira di hati anaknya gimana? Kira-kira. Lagi nanggung nih, masih mending. Dalam hati berkata, bapak pakai pulang lagi. Betul nggak? Begitu terjadi vibrasi, begitu terjadi tameng antara anak dengan bapak, Pak percaya saya ngomongan apapun nggak bakal didengar, karena dia sudah ada barrier to entry. Bapak nggak asik, bapak pakai pulang lagi. Gitu. Itu sebabnya Pak, patokannya hadis Nabi tadi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara sama anak itu sesuai dengan kadar akalnya. Kalau dia lagi main WA-an, ente pulang, ente pura-pura ngelirik. Ya, WA nama
cowok itu ya, nah emang sama tukang parkir situ ya, emang sama tukang situ ya, sama tukang dagang di situ kan, iya, kakek ditemenin gituin, ledekin dia, bukan, kepo, lirik, lempar-lemparan bantal, ketawa-tawa, berguling-guling, baru setelah 3 menit begitu, baru perasaan tadi udah azan, iya, salat dulu yuk, ya Allah, enak banget begitu, enak banget. Yang satu lagi nonton SpongeBob, duduk sebentar, tetrik, ketawain gitu. Makanya belajar gitu tuh, ikutin. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ngomong sesuai dengan kadar akal anak. Akalnya lagi demen Barney, ente mesti bisa I love you, you love me, ketawa-tawa. Aku jadi Squidward gitu. Kamu tidak akan bisa SpongeBob selama aku. Anakku ketawa. Begitu ketawa, tadi perasaan udah azan. Salat jamaah yuk, enak gitu loh. Ini ada orang tua yang marahnya sok menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, handphonenya diambil. Ya, Pak, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di pasar, bukan di rumah, Pak. Di rumah perintahnya lain lagi. Di rumah perintahnya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat wastabir 'alaiha, dan berlaku sabarlah dalam memerintahkan itu. Tuh buat keluarga. Kalau buat di luar, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa lam yastati fa bi lisanihi. Kalau enggak sanggup, rubah dengan lisan. Itu di tangan, itu di pasar. Ini hadis itu diterapkan di rumah. Ya kesian anak kita dong. Dia kemungkaran. Dia nggak melakukan mungkar. Dia cuma nonton TV 3 menit setelah azan. Nggak mungkar setelah itu. Nggak mungkar. Kecuali sampai dia pulang mabuk-mabukan. Itu mungkar. Tegakkan gitu. Telusuri dari mana tuh sumbernya. Jangan kasih duit lagi. Karena dibeli buat minuman keras. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Begitu dong. Dia nggak mungkar. Dia cuma lagi WhatsAppan sama temennya. Dia nggak mungkar. Dia cuma lagi pengen nonton SpongeBob karena lucu. Dinosaurusnya kan ketawa-tawa gitu. Ya kan. Dia cuma lihat SpongeBob gitu loh. Yang kok SpongeBob bisa ngomong gitu loh. Dia cuma demen patty krepy, burgernya kan enak gitu. Alhamdulillah waktu majma'in sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kita buka forum diskusi untuk antum semua. Tafadhol. Baik, para jamaah, ibu-ibu dan bapak yang sekalian, materi yang kami sampaikan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Intinya semua di buku ini. Ya. Ikrar suci, ini jalan. Kalau Bapak lihat 1 sampai 11 ini urutan. 1, jalan panjang menuju rumah tangga, itu cara mencari pasangan. 2, hal yang penting dalam pernikahan sebelum nikah. 3, temukan jodohmu, baru kita cari jodoh. Yang keempat, meminang dengan cara yang baru. Yang kelima, ikrar suci. Nah, itu pada waktu ijab qabul mesti didengar, mesti paham. Yang keenam, ketika rumah tangga oleng, belum punya anak, suami lirik perempuan lain, laki-laki, istri curhat sama orang laki-laki, atau istri curhat sama ustaz. Nggak boleh. Istri curhat sama ustaz, tadi kawin sama ustaznya akhirnya. Istri curhat sama lakinya aja, ya. Kalau nggak bisa, curhat sama ustazah, begitu ya. Saya pengalaman dicurhatin sama murid-murid santri wanita, ujung-ujungnya nikahin saya, gile lo gitu ya. Ketika buah hati belum lahir, waktu belum lahir bagaimana kami mesti dilakukan? Jaga hak anak kita, dari 15 hak anak. Lalu kemudian ketika ekonomi belum membaik, nah, lalu kemudian indahnya ketika ekonomi mapan, mesti dia ngapain? Yang ke-11, menjadi ayah yang hebat, kunci keluarga harmonis. Kesimpulannya, jadilah bapak yang lucu. 1 kata. Bukunya ada di luar ya. 1 kata, jadilah bapak yang menggembirakan pasangan dan anak-anak. Itu dia. Karena ketika kita menjadi ayah yang menggembirakan, maka kata-kata kita akan diikuti, dan kita akan menjadi contoh, dan kita akan menjadi figur yang menggembirakan buat anak kita. Silakan, tafadhol, kita buka forum tanya jawab.
Ya baik, mari kita mulai sesi tanya jawab ini. Yang bertanya pada orang lain akan mendapatkan hadiah. Widih. Ya, siapa ini? Ibu. Oh, ada. Yang bertanya. Sudah. Ya, Ada tadi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari saya. Naam. Kenapa agama Kristen misalnya menggunakan nama Tuhannya Tuhan Islam? Apa dasar hukumnya? Kenapa orang Kristen? Menggunakan nama Tuhannya agama Islam Allah. Oh ya, baik. Itu katanya itu kan Kristen di Indonesia di bawah penjajah. Iya. Itu pasti katanya di background itu kan bukan Allah katanya. Pasti God Lord katanya. Baik. Kenapa di Indonesia Allah? Baik. Ada yang lain tidak ada Allah. Baik. Kita harus menuntut kepada siapa? Umat Islam. Baik. Pemerintah atau orang Kristen. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak tinggal di Malaysia. Anak bapak tinggal di Malaysia. Indonesia. Yo. Pertanyaan itu dari Malaysia sumbernya. Karena orang Malaysia nggak rela Tuhannya dipanggil A-L-L-K-H, maaf. Begitu. Berasal dari bahasa Arab, Pak. Allah. Gitu. Mengenai unsur katanya alif lam. Alif lam itu dari bahasa Ibrani. Orang Yahudi manggil Allah itu adalah El, Ilah. Il bahasa Ibrani artinya Tuhan. Il itu bahasa Semit alif sama lam. Bahasa tertua di dunia, alif sama lam. Allah itu alif sama lam, tapi dikasih ma'rifat di belakangnya, hak marbutoh. Bahasa orang Nasrani manggilnya alif sama lam, Eli. Eli itu alif muroja sama lam juga, Eli. Alif sama lam. Orang Islam memanggilnya Allah. Itu nama Allah itu. Tapi ilah alif lam juga sama hak tambahin. Karena Allah sendiri yang bilang innani anallah, aku ini Allah gitu. Kenapa orang-orang sekarang manggilnya Allah juga? Karena memang unsurnya sama. Unsurnya begitu awalnya. Alif sama lam il gitu loh. Contoh Ismail itu Tuhan mendengarkan aku. Isma itu dari kata sami', bahasa Ibrani ya. Ismail bahasa Ibrani. Tuhan mendengarkan aku. Gitu. Ishak itu gembira karena kedatangan anak lagi. Nabi Ibrahim gembira atau tertawa. Ishaqil dipanggil Ishak kalau kita. Iskak kalau orang Kristen. Tuhan menggembirakan aku. Israel, Isra memperjalankan. Tuhan memperjalankan. Israel, Nabi Yakub kan Israel. Ishaqil Nabi Ishaq. Ismail Nabi Ismail. Begitu. Ismail kata kita, Ismail kata mereka. Gitu. Samuel. Ishaqil, Ishak, Isaac. Gitu. Musa, Mose kata orang Yahudi. Daud kata kita, David kata orang Kristen, Devi kata orang Yahudi. Gitu loh. Muhammad kata kita, Ahmad kata Kristen, Hamdud kata Yahudi. Makanya dalam kitab Yahudi Nabi disebut Hamdud. Dalam orang Nasrani disebut Ahmad. Ada dalilnya itu. Gitu ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini sallallahu musaddiqan lima baina yadayhi min Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Gitu. Karena lidahnya orang Nasrani manggilnya Ahmad. Kalau dibedah unsur katanya hak mimdal. Hamdud hak mimdal. Ahmad tambahin alif depannya hak mimdal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambahin mim depannya, tapi akar katanya hak mimdal, puji. Terpujilah Ahmad, yang terpuji Muhammad, gitu. Dan unsur katanya sama aja, begitu.
Baik, ada lagi tafadhal. Siapa? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz, tadi saya tertarik dengan bagaimana Ustaz menjabarkan tentang anak kecil ya, yang Rasulullah dan disampaikan dengan bermain di umur semua. Nah, kondisi saat ini kan Ustaz, pada saat kita sholat yang khususnya di bulan Ramadan itu kan banyak sekali anak-anak yang berisik nih. Yeah. Nah, kita bisa ngomong itu dan bahkan juga ada beberapa orang yang sudah bilang kayak anak-anak gitu. Tapi bagaimana caranya kita mendidik anak kita untuk mengajarkan, untuk menghormati bahwa ada orang lain yang perlu khusyuk dalam sholatnya. Karena bila kita bertentangan dengan orang-orang yang berpikir bahwa juga anak-anak biar bersih. Tapi jadinya kita juga ingin mengajarkan anak kita bahwa ada orang lain yang ingin khusyuk dalam sholatnya. Iya. Bagaimana menyikapi itu sampai? Baik. Pertama, salahnya sendiri kenapa tidak khusyuk? Kenapa dia mesti terganggu sama anak-anak? Karena sunnatullahnya anak-anak berisik. Jangan dibawa ke masjid dong. Bagaimana cara mendidiknya? Yang paling tepat adalah dikasih lomba. Anak kan dulu begitu. Anak kan dulu merebut. Anak kan dulu begitu. Harus ada satu orang yang rela sembahyang berjamaah setelah rakaat terakhir. Ya, ayo kasih coklat. Di kantong saya penuh beng-beng, penuh top waktu itu, Pak. Yang diam Anda kasih beng-beng. Dia ke masjid rame girang, dia berlomba untuk tertib gitu. Kadang nggak ada beng-beng, pernah nggak ada beng-beng. Ustaz, saya udah rapi. Di kantong ada pulpen, saya copotin pulpen, saya kasih. Pernah kayak begitu. Padahal pulpen kesayangan saya. Gitu. Jadi saya merebut yang paling dicintai sama anak-anak. Ada ustaz nih, tuh anak-anak datang bukan selama nama ustaz, selama nama saya. Begitu. Dulu kumpul. Gimana? Kak panggilannya Kak Haikal, aku gini. Kamu Kak Haikal, yang benar terus. Ini saya, Pak. Akhirnya merebotnya ini karena saya tinggal di komplek pasukan pengaman presiden, Pas Pampres, mertua juga orang Pas Pampres, ayah juga pada waktu itu dari staf Wapres. Akhirnya apa, Pak? Itu bapak-bapaknya nggak ke masjid. Itu masalah utama anak-anak ribut. Bapaknya nggak ke masjid. Bapaknya baru pulang kantor, anak-anak berisik di rumah. Bapaknya bilang apa? Berisik kamu di sini, sana ke masjid. Diusir. Sampai di masjid dia berisik. Merbos bilang, berisik kamu di masjid, sana keluar. Mau kemana tuh anak? Nongkrong. Saya bersumpah nih Pak, mulai tuh coba yang namanya merokok gara-gara itu. Dari rumah disuruh ke masjid karena berisik di rumah, bapaknya pusing. Sampai di masjid berisik di masjid karena bapaknya nggak ada, diusir sama merbot. Tuh anak mau kemana? Ganja di warung RW. Ganja Pak di warung RW setelah udah gede-gedean dikit tuh. Saya mikir nih, saya SMP udah pada ngerokok. Saya mikir gimana ya? SD, saya SMA nih, SMP. Ya udah deh, saya tampung di rumah Pak. Habis ngaji jangan berisik ya, ke rumah KK, ke rumah ngaji semua di rumah saya. Sampai tarawih dibikin 2 di masjid buat bapak, tarawih anak kecil di rumahnya KK. Saya jadi imam. Tahun 85, tahun 86. Akhirnya tahun 87, 88, 89 nikah, bikin pengajian di rumah. Sampai sekarang. Sampai yang anak saya yang sekarang ikut ngajarin anak-anak itu. Anaknya udah gede, bisa Quran. Datang lagi anak kecil gede-gede 170 anak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak nampung lagi di rumah sekarang. Makanya bikin mau luasin pembebasan tanah di sebelah rumah saya untuk dibangun tingkat buat anak-anak yang datang ke rumah dan ngaji. Begitu ceritanya. Nangkap deh, mudah-mudahan bapaknya nggak ke masjid, gimana anaknya itu diem, ya. Kalaupun bapaknya nggak ke masjid juga, rangkul tuh anak, ya. Di rumah di masjid kita itu ada nama satunya Mang Aran tuh merebot, ya. Dia suka diem tuh di pojok, anak-anak baris di belakang. Ini bapak, jauh 3 sop anak-anak, baru emak-emak, begitu. Dia suka diem tuh. Gitu.
Ntar begitu rakaat terakhir dia nyelip deh sebagai makmum masbuk gitu. Sembahyang dapat. Tertib masjid nih. Perlu manajemen masjid yang tertata dan strategi yang baik emang. Selalu ada biskuit di masjid, selalu. Ya. Kenapa? Buat anak-anak yang tertib. Selalu ada pojokan itu apaan kek, teh kotak kek, ultra mini kek, susu apa kek buat anak-anak yang tertib gitu. Kalau kitanya pelit nggak mau nyumbang ya begitu emang. Kalau kita patungan, kulkas di pojok sono isinya semua makanan anak-anak dikunci gitu loh. Anak-anak siapa yang tertib nih kita bukain, boleh pilih. Oh, rame masjid anak-anak tertib. Kalau masjid isinya semua orang-orang tua semua, kira-kira 20 tahun lagi siapa yang ngisi? Cuma natuk tuh yang duduk tuh. 20 tahun lagi kita udah pada akhir. Ya kan? Tuh yang ngisi tuh. Satu dia doang. Miris hati kita yang melihat masjid, anak kecilnya cuma satu. Miris hati kita. Begitu. Bapak Ibu terpaksa, dengan amat sangat terpaksa kita mesti jalan dan berangkat. Istri udah nunggu di pintu tol, kesian dia nunggu lame-lame. Ana yang harus nyusul dia. Minta maaf, kita ketemu sama istri di pintu tol aja begitu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman